Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Faradila Solihin dari program studi manajemen pendidikan Islam dengan nomor NIM 0662032052. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengantar studi Al-Quran. Pengertian studi Al-Quran ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Studi Al-Quran atau ulumul Quran secara bahasa, kata ulumul Quran adalah bentuk idafi. Kata ulum adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti faham dan mengetahui. Al-Quran adalah kalam dan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian studi Al-Quran secara istilah adalah pengetahuan-pengetahuan yang disajikan secara ilmiah yang berhubungan dengan Al-Quran. Ia juga bermakna segala ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hal ihwal Al-Quran, baik berkaitan dengan segala yang ada dalam Al-Quran maupun segala hal yang berada di seputar Al-Quran. Tujuan studi Al-Quran ada dua, yaitu tujuan internal dan tujuan eksternal. Tujuan internal studi Al-Quran yaitu mempelajari studi Al-Quran untuk memahami kalam Allah menurut tuntunan yang dipetik dari Rasulullah SAW berupa keterangan dan penjelasan serta yang diwakilkan dari sahabat-sahabat dan tabi'in sekitar penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tujuan eksternal studi Al-Quran yaitu membentengi kaum muslim dari kemungkinan usaha-usaha melakukan perubahan pada Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengimani atau bahkan memusuhi Al-Quran. Kegunaan studi Al-Quran itu sendiri yaitu membantu dalam pembacaan dan penulisan ayat-ayat Al-Quran secara benar. Pemahaman isi yang tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran secara tepat dan benar, penghayatan dan pengalaman terhadap berbagai petunjuk, berbagai hukuman dan hikmahnya. Juga penggalian makna dan pengistinbatan hukum Islam dari Al-Quran secara komprehensif. Di samping itu, studi Al-Quran juga memberikan hidayah serta memberikan inspirasi lahirnya ilmu pengetahuan yang melimpah, baik ilmu-ilmu klasik maupun mutakhir. Di sisi lain, studi Al-Quran berguna memperkuat keyakinan akan kebenaran dan keaslian Al-Quran, sekaligus bekal untuk menyusun argumentasi yang melandasi keyakinan tersebut sehingga mampu menepis tuduhan dan keraguan akan autentisitas Al-Quran. Cukup sekian dari saya. Keterangan penjelasan selanjutnya tentang pengantar studi Al-Quran akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Yafa Sultan Arkanu. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafa Sultan Arkanu, NIM 06020320037. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang urgensi mempelajari studi Al-Quran, sejarah penurunan Al-Quran, dan penjagaan keaslian Al-Quran. Untuk penjelasan bab selanjutnya, yaitu tentang urgensi mempelajari studi Al-Quran. Yang pertama, untuk memahami kandungan Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya Al-Quran memiliki beberapa kandungan, yaitu diantara cerita-cerita, hukum-hukum syariat, dan beberapa nasihat-nasihat lainnya. Di sini kita akan mempelajari kandungan daripada Al-Quran tersebut. Untuk yang kedua, yaitu mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan oleh para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran, disertai dengan penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir, kenamaan dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Jadi pada pelajaran studi Al-Quran ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara serta metode yang akan digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, dan juga mungkin
akan mempelajari tentang beberapa tokoh ahli tafsir yang ternama atau yang terkenal. Dan untuk yang ketiga, yaitu untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi sebelum kita menafsirkan Al-Quran, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran, karena tidak boleh sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran. Jika salah penafsiran, maka akan menjadi sesuatu yang sangat bahaya atau fatal. Untuk yang keempat, yaitu dapat memahami kalam Allah Azza wa Jalla sejalan dengan keterangan yang telah dikutip oleh para sahabat dan tabi'in tentang interpretasi mereka terhadap Al-Quran. Jadi pada pelajaran kali ini, mungkin daripada beberapa sahabat dan tabi'in, daripada mereka ada yang mempunyai pandangan tentang suatu ayat Al-Quran yang itu pada pandangan mereka sendiri. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara pandang sahabat dan tabi'in terhadap suatu ayat Al-Quran. Untuk selanjutnya, yaitu tentang sejarah penurunan Al-Quran. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi Arab yang tidak bisa membaca, yang belum pernah bertemu dengan seorang guru dan filsuf, dan belum pernah dibacakan kepadanya suatu kitab, dan belum pernah menulis walau sehuruf. Jadi seperti yang kita ketahui, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang yang ummi, yang artinya beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bahwasanya Al-Quran tidak diturunkan dalam satu kalimat atau satu waktu untuk mempersiapkan kekuatan mental insani atau kekuatan mental manusia itu dalam menerima curahan ilahi atau wahyu, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengerti dan dapat juga memahaminya, dan juga untuk memudahkan penulisan dan penghafalan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara bertahap. Ayat-ayat di dalam Al-Quran diturunkan sesuai dengan kejadian dan keadaan yang sedang terjadi pada waktu itu, dan itu juga sebagai hukum dalam penerapan syariat dan lebih kuat, dan juga supaya lebih kuat dalam penyampaiannya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepadanya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, ketika beliau sedang berada di Gua Hira pada waktu umur beliau 40 tahun. Penurunan ayat Al-Quran ini bisa dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode Mekah pertama, di mana periode ini membahas tentang dasar-dasar akhlak Islamiyah, pengetahuan tentang sifat Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu periode Mekah 2, yang dimana ayat ini diturunkan untuk menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim, tentang pembahasan tentang keesaan Allah, hari kiamat, serta ancaman dan kecaman kepada orang musyrik yang mempunyai perilaku buruk. Selanjutnya periode yang ketiga yaitu adalah periode Madinah, di mana ini terjadi pada saat Rasulullah mulai hijrah dari Makkah ke Madinah dan masyarakat sekitar mulai terbentuk keimanannya. Jadi di sini pada periode ketiga ini Al-Quran mulai menjelaskan tentang beberapa syariat-syariat Islam dan ketentuan-ketentuan lainnya. Untuk bab yang terakhir yaitu penjagaan keaslian Al-Quran. Dikarenakan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, maka ketika menerima wahyu, malaikat Jibril langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana kemudian Nabi Muhammad langsung menyampaikan kepada para sahabat agar langsung menghafalkannya. Para sahabat lalu menghafalkannya di luar kepala, dan bagi yang bisa menulis diminta untuk menuliskannya di atas kulit pohon, batu, kain, dan kulit hewan, dan lain sebagainya. Pembukuan Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab. Hal ini terjadi dikarenakan Umar radhiyallahu an khawatir atas kemurnian Al-Quran yang dikarenakan banyaknya para sahabat dari para penghafal yang mati syahid
karena ikut berperang. Pembukuan ini dipimpin oleh sahabat Zaid bin Sabit dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang sudah pernah dituliskan oleh para sahabat di batu, kain, kulit pohon, kulit hewan, dan lain sebagainya. Hasil dari pengumpulan tersebut adalah pembukuan resmi Al-Quran yang pertama kalinya. Al-Quran yang sudah disatukan menjadi satu buku tersebut lalu disimpan oleh Abu Bakar sampai ia meninggal dunia. Al-Quran ini disimpan di rumah Hafsah, yaitu anak dari Umar. Dan kemudian pada selanjutnya, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran pertama kalinya digandakan dan didistribusikan ke seluruh penjuru Arab. Hal ini terjadi karena Islam sudah tersebar luas sampai ke Iran. Setelah itu, penggandaan dan pendistribusian Al-Quran kembali dilanjutkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Kitab suci Al-Quran ini merupakan salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad, yang dimana kitab suci ini tidak akan diubah sampai hari kiamat tiba. Dan hilangnya Al-Quran ini juga atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ketika hari kiamat mushaf-mushaf pada tulisan pada mushaf-mushaf Al-Quran akan menghilang. Dan beberapa percobaan pemalsuan Al-Quran yang dilakukan oleh beberapa orang seringkali gagal. Hal ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pemalsuan itu tersebut. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada hal yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan, silahkan sampaikan pada forum diskusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.